Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Raisa Bibi dengan NPM 10060321130 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang surface active agent atau surfaktan. Surfaktan adalah salah satu zat aktif yang bisa digunakan dengan berbagai tujuan. Salah satunya dalam melakukan formulasi sediaan. Surfaktan mampu bekerja di dua situasi seperti tegangan permukaan dan tegangan antarmuka. Surfaktan bekerja dengan menurunkan tegangan permukaan sebagai pembasah, emulgator, deterjen, dan bisa meningkatkan kelarutan. Surfaktan juga bekerja sebagai penstabil dalam sediaan emulsi dan suspensi. Surfaktan adalah salah satu zat aktif yang bisa digunakan untuk berbagai tujuan. Surfaktan berfungsi menurunkan tegangan antarmuka. Surfaktan memiliki gugus hidrofilik dan lipofilik. Dalam reaksinya, gugus kepala akan berikatan dengan senyawa yang polar, dan gugus ekor akan berikatan dengan senyawa yang nonpolar. Keseimbangan antar gugus hidrofilik dan hidrofobik pada surfaktan dihitung dengan nilai HLB atau hydrophile lipophile balance. Parameter HLB merupakan suatu parameter untuk mengkorelasikan secara kuantitatif struktur surfaktan dengan aktivitas permukaannya. HLB digunakan sebagai petunjuk memilih surfaktan sesuai dengan fungsinya. Makin tinggi nilai HLB menunjukkan surfaktan makin hidrofilik, sehingga mereka lebih larut dalam air dan pada umumnya digunakan sebagai bahan pelarut yang baik, deterjen, dan penstabil untuk emulsi. Surfaktan dengan nilai HLB rendah memiliki kelarutan dalam air yang rendah, sehingga mereka digunakan sebagai pelarut air dalam minyak dan penstabil emulsi yang baik. Nilai HLB menentukan aplikasi dari surfaktan yang dihasilkan, seperti pada tabel berikut. Hubungan sifat pergerakan HLB dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, low HLB, adalah kondisi di mana bagian ekor surfaktan atau bagian yang non-polar lebih panjang dan kuat daripada bagian kepalanya yang bersifat polar. Sehingga bagian ekor surfaktan menarik seluruh bagian dari rantai surfaktan, termasuk kepalanya yang bersifat polar ke suasana non-polar. Sehingga baik kepala dan ekornya berada pada suasana non-polar. Yang kedua, balance HLB adalah kondisi di mana bagian kepala yang bersifat polar dan bagian ekor yang bersifat non-polar berada pada masing-masing suasana, sehingga terbentuk surfaktan yang stabil. Dan yang ketiga, high HLB adalah kondisi di mana bagian kepala surfaktan atau bagian yang polar lebih besar dan kuat daripada bagian ekornya yang bersifat non-polar. Sehingga bagian kepala surfaktan menarik seluruh bagian dari rantai surfaktan, termasuk ekornya yang bersifat nonpolar, ke suasana polar, sehingga baik kepala dan ekornya berada pada suasana polar. Salah satu fungsi surfaktan adalah sebagai zat pembasah. Artinya surfaktan digunakan untuk mempermudah kontak antara permukaan yang kering dengan permukaan yang basah. Hal ini dapat terjadi dengan cara surfaktan yang telah dilarutkan dengan air dan disiramkan pada permukaan yang kering dan padat. Ambillah contoh tanah yang kering. Ekor surfaktan yang bersifat nonpolar akan berikatan dengan permukaan tanah yang kering karena sama-sama tidak suka air. Dan kepalanya akan berikatan dengan air yang sudah bercampur dengannya. Maka surfaktan tersebut dapat memperkecil sudut kontak tanah dan air menjadi kecil, sehingga tanah dapat mudah dibasahi dan menyerap air lebih banyak. Lalu potensial zeta. Potensial zeta merupakan indikasi terukur dari muatan partikel dalam medium dispers. Jika harga potensial zeta relatif tinggi, gaya tolak-menolak biasanya akan lebih besar dari gaya tarik-menarik, sehingga tiap-tiap partikel akan terdispersi secara individual dan akan dikatakan sebagai terdefluktuasi. Hal ini menyebabkan tiap partikel akan mengendap secara terpisah, dan kecepatan sedimentasi relatif rendah. Dalam proses pengendapan, partikel-partikel akan tersusun rapat membentuk lapisan yang keras di dasar wadah, sehingga sedimen sulit untuk didispersikan kembali. Potensial zeta partikel akan memberikan gambaran gaya tolakan antar partikel, dan menyebabkan semakin besar potensial zeta maka sistem dispersi akan semakin stabil. Besarnya potensial zeta ini perlu disesuaikan dengan target biologis. Flokulasi terkontrol merupakan pembentukan aglomerat dari partikel yang longgar atau tidak rapat, yang terkait dengan gaya tarik-menarik yang lemah. Hal ini bisa dicapai dengan penambahan ion tertentu dengan muatan yang berlawanan dari potensial zeta ion sebelumnya.
muatan aktif partikel akan menurunkan secara progresif. Dan pada kadar ion tertentu, gaya tolak-menolak cukup kecil sehingga gaya tarik-menarik akan mulai mendominasi. Agen pemflokulasi dapat berupa elektrolit yang menurunkan potensial zeta dari suspensi yang bermuatan. Contohnya ion monovalen seperti NaCl atau KCl, dan ion di atau trivalen seperti garam kalsium, alum, sulfat, siltrat, fosfat dengan kadar 0,01% sampai 1%. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.